Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nurul Komari, calon guru penggara angkatan 11 dari SD Negeri Sukabumi 10 Kota Probolinggo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Haji Saiful Saroni. Beliau adalah guru agama dari SD Negeri Sukabumi 10 Kota Probolinggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak kita dapat mengadakan percakapan pra-observasi di mana maksud dan tujuan observasi itu sendiri pasti adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini mengadakan pra-observasi, yaitu sebagai penilaian awal Pak untuk kesiapan Bapak, yaitu agar Bapak lebih siap dan percaya diri atas pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun ada beberapa pertanyaan Pak yang berkaitan dengan kegiatan pra-observasi ini, yaitu ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah berkaitan tentang tujuan Pak. Apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin dicapai? Terima kasih Pak Umar. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti kepada siswa saya, yang pertama, setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap menyayangi antar sesama, empati, tutur kata yang lembut, jujur, ini merupakan suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap menyayangi sama manusia, baik itu empati, tutur kata yang lembut, terus jujur. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan arti sikap yang baik terhadap sama manusia, terus empati, termasuk tutur kata dan jujur. Dan yang keempat, memberi contoh yang baik setelah pembelajaran. Jadi peserta didik memberi contoh yang baik bagaimana cara atau sikap kita terhadap sama manusia, empati, terus tutur kata yang lemah lembut, termasuk jujur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Yang kelima, diharapkan setelah pembelajaran peserta didik itu dapat bisa membuat cerita pendek yang sederhana tentang sikap yang baik terhadap sama manusia, empati, tutur kata yang lembut, termasuk jujur. Itu tujuan yang akan saya sampaikan dan saya harapkan anak-anak bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Baik Pak, jadi ada 5 tujuan pembelajaran Pak Y. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Pak yang dapat kembangkan dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangan itu saya menggunakan dua Pak. Jadi dua pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau pengetahuan itu saya mengharapkan peserta didik setelah pembelajaran itu bisa memberi contoh, bisa menyampaikan contoh yang baik ketika bersama dengan sesama teman. Artinya bagaimana sikap kita sesama manusia, sesama teman, baik itu empatinya, tutur katanya, lemah lembutnya, terus termasuk kejujurannya. Itu yang pengetahuan. Kalau yang keterampilan, siswa dapat merangkum materi, jadi merangkum materi yang ada di pembelajaran tersebut sehingga dia bisa menyampaikan untuk rangkuman tersebut bisa disampaikan kepada teman-teman yang sekelas atau sesama di sekolah. Itu baik tentang kejujuran, empati ataupun tutur kata yang tadi. Itu dua aspek yang saya gunakan Pak. Baik Pak, jadi ada 2 aspek yang Bapak kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan bagi para siswa Pak Y. Bagaimana dengan rancangan pembelajarannya Pak? Yang Bapak terapkan di dalam kelas, baik di strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajarannya Pak? Untuk strategi yang saya gunakan itu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan. Jadi kesiapan belajar siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sama-sama Pak. Jadi saya akan melakukan pembagian kelompok
sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan basis learning, Pak. Jadi model pembelajaran yang basis learning. Terus untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi metode diskusi kelompok, tanya jawab, terus penugasan. Itu yang akan saya sampaikan. Baik Bapak, jadi yang saya catat dari sini di strategi pembelajaran Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diberikan sosial emosional Pak Nggih. Kemudian di modul pembelajaran Bapak menggunakan PBL atau problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan di metode pembelajarannya Bapak menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab dalam penugasan individu Pak Nggih. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Pak? Apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Media pembelajaran saya menggunakan gambar, Pak. Jadi ada gambar sikap yang baik terhadap sama manusia, juga empati, gambar kejujuran. Yang jelas kalau sudah masuk kepada gambar pasti saya akan pakai slide. Slide itu kan berkaitan dengan PowerPoint. Jadi saya menyiapkan PowerPoint untuk pembelajaran sekaligus itu Pak. Baik Pak, untuk media ini. Kira-kira kapan nih pembelajaran dilaksanakan pada observasi tersebut? Baik kapan, hari apa, kemudian jam berapa, dan di kelas berapa Pak? Besok insya Allah hari Jumat Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran ini di kelas 2. Jumat depan Pak ya? Betul, hari Jumat di kelas 2 jam pertama dan kedua. Baik Pak, jadi hari Jumat depan di kelas 2 jam pertama dan kedua saya ke kelas Bapak ya, untuk melihat dan mencatat hal yang terjadi dalam proses pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan. Dan setelah selesai itu Pak, ada kegiatan yang terakhir Pak, yaitu kelas observasi yang dimana nantinya akan didampingi oleh praktek Pak. Nah, kemudian ini pertanyaannya terakhir Pak, dari kita bintang-bintang ini Pak, atau percakapan praobservasi ini, apa yang Bapak dapatkan pada hasil percakapan hari ini Pak? Terima kasih Pak Nurul Komari. Dari hasil ini yang saya sampaikan tadi, yang jelas saya akan mempersiapkan dengan maksimal untuk pembelajaran hari Jumat besok di kelas 2 ini, baik itu alat peraga, medianya, termasuk teknik bagaimana nanti sehingga di dalam kelas itu bisa hidup. Ini akan saya siapkan dengan maksimal mulai dari hari ini. Jadi hari ini saya sudah siapkan, termasuk PowerPoint-nya sudah saya siapkan sehingga nanti di dalam kelas itu hidup. Jadi anak-anak itu betul-betul menikmati bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih atas waktunya Pak untuk kesediaan Bapak meluangkan waktu, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Pak. Demikian hasil percakapan praobservasi pada kali ini, dan sampai jumpa bertemu kembali pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Dan sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi ini dengan berdoa. Mari kita awali dengan membacakan. Ada yang mau memimpin doa? Tangan. Atas mencapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semakum bisa penuh. Alhamdulillah pagi ini kita semangat sekali untuk belajar apa sekarang? Agama
Islam. Agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang betul-betul diakui oleh Allah. Nah, sebagai umat Islam, karena agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Takwa. Apa takwa, Pak? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah, caranya apa? Sholat itu ada lagi. Mana ada lagi? Puasa, Pak, ada lagi? Tarawih, ya, pada waktu bulan puasa apa lagi? Ya, ada lagi? Merawat orang tua, apa perintah Allah? Apa ini? Merawat orang tua itu apa perintah apa larangan? Larangan. Sholat perintah apa larangan? Perintah. Tadi yang sholat subuh katakan. Ih, alhamdulillah banyak yang tidak sholat. Oh, tidak. Saya tiduran Pak, subuh bangun tapi tidur lagi. Ya. Mulai nanti subuhnya harus Pak bangun. Terus sholat, ya. Sholat, karena sholat itu Pak. Anak apa ini yang tidak masuk? Oh ini Ceta sama Gibran. Oh sakit, kita doakan mudah-mudahan kita yang sakit bisa sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Bisa kembali lagi seperti kita ya. Ini anak sudah alhamdulillah ya sudah sehat, bisa ke sekolah, ketemu dengan temannya, ketemu dengan bapak ibu guru, bisa berguru, bisa bermain ya. Ini semuanya adalah nikmatnya Allah. Seperti yang kita pelajari pagi ini. Kita pelajari pagi ini adalah tentang bagaimana sifat terpuji yang kita harus miliki. Sifat terpuji apa terpuji? Sifat yang baik. Sifat yang baik. Pak, gambarnya kok hewan Pak? Siapa hewan? Ya, kita ini siapa? Allah. Kita ini Allah. Ya harus kita sayangi. Ya, yang harus kita sayang. Apalagi kita manusia. Ya, harus saling menyayang. Makanya di situ ada sifat terpuji. Sebelum ke sifat terpuji, anak-anak sampai beberapa kelompok di ini ya. Saya kasih nama kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok 8 angkat tangan. Kelompok 8. Nah, angkat tangan. Semuanya kelompok 8 angkat tangan. Kelompok 6 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 5 angkat tangan. Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 7 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. 10. 10, 9. Ya, oke. Pak Saiful akan memberikan selembar kertas semuanya. Apa itu Pak? Bukan buat pesawat ya. Kertas ini bukan buat pesawat ya. Pak Saiful akan masuk gambar. Bukan gambar yang itu. Bukan gambar yang itu. Ambil gambar. Ya, dosa bukan itu. Perhatikan seperti ini nanti kalian. Oh, ternyata gambar seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Monggo Pak Saiful. Ya, di sini ada ya, gimana ya? Oh, jelas sekali ya. Kalau nggak kelihatan berarti kamu itu ya. Oke, ayo coba saya semangatkan dulu. Tepuk semangat. Setelah ini kalian fokus. Nah, kalau sudah fokus, coba saya ingin tahu fokusnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, difokus, juara. Nah, juara. Kita lihat ada beberapa gambar ini. Kelihatan ya? Ini gambar. Ayo lihat. Ini gambar 1. Gambar apa ini? 1. Ini gambar 2. Ini gambar 3. Gambar 4. Sekarang satu lagi. Ini gambar berapa? Gambar berapa? Gambar berapa? Gambar berapa? Oke, gambar berapa? Gambar berapa? Gambar berapa? Ini 3. 1, 2, 3, 4. Dari gambar ini ada 4 gambar. Ini nomor 1. Nomor 1, meskipun ada tulis ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya lagi, nomor 1. Betul. Nah, berapa ini? Ini. Oke, apa tugasnya? Kalian kasih kertas. Kalian lihat 4 gambar ini. Coba, kalau menurut kalian sebelum tempat ini, coba saya coba yang ini. Dari gambar ini, nah, ya, kalian punya pikiran apa? Punya pandangan apa dengan gambar ini? Ada yang katakan, ayo coba. Ada ini, itu apa? Ada, coba. Ada apa dengan gambar ini? Oke. Menyayangi Ini Pak menyayangi sesama manusia. Ada lagi, ayo, gambar ini. Oh, oke, ayo sini. Pintar. Nah, ini boleh apa saja? Ini lewat sini. Betul. Ustaz apa? Ustaz apa? Ini Ustaz apa? Gambar ini menurut Ustaz apa? Bagaimana? menyayangi sesama manusia. Gambarnya?
Ibu. Oke, ibu menggendong anak. Ustaz ya. Ibu menggendong anak. Berarti ibu menggendong anak ini adalah kasih sayang. Kenapa Pak ibu udah menggendong bapak? Karena bapaknya besar. Kalau anaknya gendong ya, kalau bapaknya bisa duduk sendiri. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang apa pertanyaan ini? Nah, kalau kamu buat pertanyaan bagaimana ini? Kalau kasih pertanyaan, sekarang apa pertanyaan di gambar ini? Coba kamu buat pertanyaan. Ada yang bisa? Ayo coba. Bisa berpikir. Ayo. Asal kasih contoh. Ya, kasih contoh. Kalian bisa berpikir nanti. Dan gambar ini. Apa yang dilakukan oleh keluarga Fatah? Ya, pertanyaan dia ya. Apa yang dilakukan oleh keluarga Andi? Ya. Ayo. Nah itu contoh pasal pertanyaan. Sekarang kalian buat contoh pertanyaan apa selain yang Mas Eko tadi coba. Ya, itu harus itu sekarang dilakukan. Sini. Yang lain berpikir, aku bisa berpertanyaan dengan gambar itu. Oh pinter, tepuk tangan apa? Silakan. Coba untuk pertanyaannya adalah, apakah keluarga ini saling menyayangi? Nah, ayo, ada teman ini dia. Ini gambar. Jadi temanmu siapa aja mana? Gadis, apakah keluarga ini saling menyayangi? Jawabannya adalah iya, karena kita bertengkar, duduk bersama, ada di pojok, melihat adiknya, melihat ibunya. Coba, ada lagi pertanyaan? Ayo, buat pertanyaan lagi. Ada? Bisa takut. Saya Pak, pertanyaan begini. Ayo, ada lagi? Pinter, muncul. Pinter pasti. Dua ya. Pertanyaannya? Apakah ibunya menggendong anaknya? Kenapa? Apakah ibunya menggendong anaknya? Apakah ibu menggendong anaknya? Jawabannya iya. Sekarang ada lagi pertanyaannya. Kenapa adiknya digendong sama ibunya? Kenapa? Pertanyaan juga. Menyayangi. Oleh gendong bapaknya anaknya. Nanti iya Pak, ibunya dulu. Kalau sampai nanti anaknya digendong berapa? Begitu. Ada lagi pertanyaan? Coba, ayo. Ini Mas Eko ya, kasih gambar pertanyaannya. Di mana keluarga ini bertempat tinggal? Ayo kan bisa kan ya? Iya kan? Sekarang banyak pertanyaannya. Mengapa ini kakak, ini adik, ini adiknya, kakaknya, perempuan ya? Kenapa kakak dan ibu kok pakai jilbab? Pertanyaan bukan? Karena perempuan, untuk pertanyaan apa bukan? Pertanyaan. Ayo coba buat lagi pertanyaan sesuai dengan gambar. Ada? Apa? Yuk. Yuk, silakan. Yang lain, gimana tuh? Ya, bentar. Ya. Ayo. Mengapa laki-laki tidak memakai jilbab? Kenapa laki-laki tidak memakai jilbab? Kalau kerja di bapak selalu laki selalu perempuan. Jadi itu ya. Ini satu. Ya, tadi ya, kalau lihat dua di sini. Pertanyaannya ini bisa dijawab oleh kalian. Oke, itu apa? Apakah ibunya yang Iya, apakah ibunya menyayangi anak-anaknya? Bisa juga ya, karena ibunya memberikan cuma satu, bukan ibu semua. Ayo, silakan, sini. Ada pertanyaan? Ini contoh ya, contoh pertanyaan. Apakah mereka saling menyayangi dan menghargai? Iya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya ya. Salah, fokus. Bagus. Oke, nah sekarang kita masuk pada materi gambar 4 ini ya tadi. Ini. Nah, tugasnya adalah kalian membuat pertanyaan. Gambar 1 pertanyaannya apa? Gambar 2 pertanyaannya apa? Gambar 3 pertanyaannya apa? Gambar 4 pertanyaannya apa? Di buku itu ke sini kalian nanti menulis. Satu kata tulis gambar 1. Gambar 1. Pertanyaannya 1 apa? 2 apa? Gambar 1. Ya, Pak saya buat 3 pertanyaan boleh. Pak buat 5 pertanyaan boleh. 1 gambar. Terus dilanjutkan 2 gambar 2. 1 2 apa? Yang kita buat pertanyaan adalah 2 gambar dulu. Jadi dulu ya. Gambar 1 dan gambar 2. Kita buat pertanyaan. Bisa nggak ya? Gambar 1 pertanyaannya apa? Gambar 2 pertanyaannya apa? Bisa? Kelompok 1 sampai dengan kelompok 10. Kan? Ambil pensinya. Kelompok kerja bersama-sama. Saling bukan pikiran. Saling kerja sama. Ayo diskusi. Waktunya adalah 5 menit. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ditulis kelompok 1
Kelompok 3, kelompok A. Bukan pertanyaan dua gambar di papan tulis. Kasih kelompok apa? Dimulai dari sekarang. Ayo dua gambar. Dua pertanyaan. Ayo kita gambar. Terus 5. Patah ya. Ayo gambar 1, 2, 3, 4. Ya, ada gambaran? Iya, yuk. Oh, sudah ada yang dapat nomor 1. Wah, pinter. Gambar 1, gambar 2. Ya, alhamdulillah gambar di papan tulis. Tak lihat? Lihat, yuk. Nah, lihat. Sudah apa? Ya, ayo. Berpikir. Kita teman-teman membuat pertanyaan paling sedikit 1 boleh 1 pertanyaan, 2 juga boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh. Gambar 1 buat pertanyaan. Ayo kita. Siapa yang sukses saya akan bukan pasukan. Waktunya 5 menit. Gak apa-apa, latin boleh. Yang penting bisa dibaca. Kamu buat nama siapa bebas? Namanya buruan lah, gak apa-apa. Namanya bertemu ya. Oke, yang penting kalau perempuan namanya perempuan. Jangan perempuan namanya sama deh. Silakan saya tunjuk. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Boleh nanti, boleh nanti. Itu ya. Jadi tidak, gambar ini tidak artikan, tapi bukan pertanyaan. Bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Contoh Mas di sini. Apakah Mas Ipun sudah makan? Apakah? Berarti kan ada kalimat tanya. Bagaimana Pak Saiful duduk di meja? Nah itu kan salah, Pak Saiful duduk di kursi. Betul ya? Yuk, buat pertanyaan bagaimana apakah Saiful dan lain sebagainya. Diawali dengan pertanyaan.
Oke, yang sudah kelompok 6. Kelompok berapa ini? Dari mana? Dua dari sudah. Ayo kelompok berapa? Tulis kelompok titik-titik. Nah, yuk sudah. Ada yang sudah? Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 2 sudah selesai. Baik, bagaimana? Waktunya sudah 2 menit. Ya? Yuk. Belum. Gambar 1 dan gambar 2 saja. Nanti kita lanjut ke gambar 3 dan 4. 2 gambar kita selesaikan. Kasih kelompok berapa? Kelompok 1 sudah, oke. Kelompok 8 sudah, kelompok 3 juga sudah. 4 kelompok sudah ngirim. Tinggal 6 kelompok itu. Terima kasih. Yuk, mana yang lain? Sudah 5 kelompok, tinggal 5 kelompok lagi. Yang sudah duduk yang bagus. Yang belum silakan lanjutkan. Yuk, kelompok 1, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah, belum. Yang kelompok 7 juga. Kelompok 7 sudah. Kelompok berapa? 9. Ya, tambah 1. Mana yang lain? Ya, ya. Loh, ini apa? Kelompok 10 mana?
Nah, sekarang sebelum kita bahas tugas kalian, mari kita nyanyi bersama-sama dengan Papa. Ini apa? Terpuji akan Allah sayangi teman-teman sayangku sesama itu adalah agama. Allah terpuji. Oke, kalau ini bukan Allah terpuji. Oke, ulang lagi 2 kali. Allah itu kayak makan lebih apa? Allah terpuji. Kalian lagi juga dengan bahasa Indonesia. Lalu saja. Allah terpuji. Allah terpuji. Allah terpuji, Allah akan ridhoi. Nah, coba di atas. 1, 2, 3. Allah terpuji akan Allah sayangi. Sayangku sesama, sayangku sesama, itu adalah agama. Allah terpuji, Allah terpuji, Allah terpuji, Allah akan ridhoi. Allah terpuji. Allah terpuji, Allah akan ridhoi. Ya, terus semangat. Sekarang fokus ke matematika. Dari 10 kalian kerjakan, dari 10 kalian kerjakan 2 gambar ini. Kalau masih berlari ke atas, maka akan tulisan Gusti dan Ares sedang berbagi sedekah, Yudi dan Muhammad pada 3. Nah, tapi kalian jangan melihat tulisannya, kamu melihat gambarnya. Apa yang mereka lakukan? Pertanyaannya, saya buka. Pertanyaannya, kalian yang baca. Saya tunjuk kelompok yang lain, yang kelompok satunya membaca. Saya suruh kelompok 1 baca. Mana kelompok 1? Ayo kelompok 1. Nah, kelompok siapa yang mau baca kelompok 1? Sini, maju sama. Alma baca punyanya kelompok 6. Yang lain siap menjawab. Siap? Yuk, tepuk fokus. Oke, fokus kalian menjawab. Siapa yang bisa menjawab maka nilainya 100 untuk kelompok itu. Ada 10 kelompok. Ya, 10 kelompok. Yang bisa jawab ya, itu nilainya 100. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nanti kalau 10 kelompok ini nanti bisa menjawab nilainya banyak, maka mendapat hadiah. Hadiah apa? Hadiahnya dari kelompok surga. Bisa ya? Nanti kalau pernah hadiah masuk kasih. Kasih apa? Kasih HP. Mau? Belum selesai. HP rusak. Siap ya? Oke, Alma dibaca. Nomor 1. Siap, fokus. Nomor 1. Mengapa kakek itu memberi hadiah? Nah, pertanyaannya, mengapa kakek itu memberi hadiah? Dan saya belum. Ini kan apa ini? Kemarin memberi sedekah kepada kakek, akhirnya kakek balas memberi sedekah. Intinya, anak 2 ini berbuat kebaikan kepada kakek, kakek membalas kebaikan. Nah, itu kelompok 3, 100. Nah, itu kan kelompok 3. Jawaban kelompok 4. Ada jawaban lagi? Mengapa kakek memberi sedekah kepada anak 2? Jawabannya tentu sama. Bisa? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada? Bisa? Oke, sini nak. Nggak nyampe. Itu baik. Oh, anak-anak itu baik. Daripada dia tepuk tangan. Ya, bagus. Tepat sekali. Kenapa kakek itu memberi hadiah kepada anak itu? Hah? Kenapa kasih hadiah sama anak? Ya. Karena kakek itu ingin bersedekah. Oh, gitu. Nah, oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah baca pertanyaan. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau baca? Maju. Ada? Ayo, kelompok 2. Maju, baca saja. Di sini. Siapa? Loh. Ayo kamu. Loh, kok malu? Ayo sini, jawab kamu. Maju. Oh, malu. Kok malu? Coba malu. Kamu nggak pintar nanti. Kamu baca yang nomor 2. Nah, nomor 2. Coba baca. Oke,
dengar. Mengapa perempuan itu tidak belajar? Berarti perempuan yang mana ini? Yang ini apa itu? Yang udah. Mengapa perempuan itu tidak belajar? Padahal ini belajar menyambut dia ceria, dia murung. Ada yang jawab? Alma, sini. Silakan bilang, terima kasih. Alma, kenapa? Pertanyaannya, mengapa perempuan itu tidak belajar? Karena dia lagi sedih. Sedih. Ya, tepuk tangan. Itu nomor 1. Sedih. Jawabannya sedih. Saya kasih nilai 100. Ada lagi yang mau jawab? Mengapa perempuan itu tidak belajar? Nah, sini. Meta, siapa? Mata. Oh, mata. Mengapa? Karena perempuan itu malas belajar. Malas Pak, silakan duduk. Malas. Yang tidak senang Pak belajar, paling senang main HP. 100. Berapa ini makan? 90. Caca, kita yang sini. 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 Nah, baca sih. Nah. Pertanyaannya, mengapa perempuan itu tidak belajar? Karena maunya di rumah doang. Oh, pakai doang. Nggak mau belajar, dia maunya di rumah saja. Padahal itu rumahnya. Ya, di sekolah. Oh, ini di sekolah. Disuruh belajar sama? Ini siapa ini? Oh, namanya. Oh, tempat les menurut. Ya, Adi. Ini tempat les. Ini guru les menurut Adi. Ini adalah anak yang les. Disuruh les sama guru lesnya, dia nggak mau. Sampai guru lesnya nganggap, ayo. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak mau karena saya dia senang di rumah daripada di tempat les. Oke, itu pertanyaannya kelompok 6. Saya ambil lagi kelompok 8. Nah, kelompok 8. Saya baca ya. Coba kalian siap menjawab kelompok mana kelompok 8? Kalian? Ya, punya satu. Gambar saja. Apakah anak di gambar menghargai manusia? Ayo. Apakah ini menghargai manusia? Jawabannya adalah jika bapak memberi adik memberi anak-anak cucunya menerima dengan senang. Jadi kalau kalian dikasih harus nah, yang kedua, apakah anak di gambar memberi makanan? Tidak. Tetapi siapa yang beri makanan? Ada saja itu bisa makanan. Gambar kedua, apakah anak itu belajar bersama? Tidak. Anak-anaknya murung. Tidak mau belajar. Nah, kayak cahaya ketika dimarahi sama ibunya. Yang kedua, apakah anak di gambar menghargai temannya? Tidak juga, dia tidak menghargai ini. Kenapa? Karena ini tidak menghiraukan. Oke, tidak menghiraukan. Nah, oke, sekarang kita lihat di gambar nomor 3 dan 4. Nah, gambar yang nomor 3. Bisa buat pertanyaan? Oke, kelompok 1 buat pertanyaan. Apakah mereka berdiskusi? Oke, apakah mereka berdiskusi? Nah, terima kasih. Adi, tepuk tangan Adi. Nah, selain cahaya, ada? Ya, buat pertanyaan. Yang kelompok yang ini, yang gambar 3. Lara. Ya. Pertanyaannya apa? Mengapa mereka bekerja bersama? Mengapa mereka kerja bersama atau berkelompok atau bekerja sama? Mengapa mereka bekerja sama? Ada jawaban. Siapa? Mengapa mereka bekerja sama? Kenapa? Ustaz. Mana sebutkan Ustaz? Coba dipakai. Ayo sebutkan Ustaz. Karena mereka saling menghargai dalam musyawarah kerja kelompok. Mengapa dia kerja kelompok? Ada yang bertanya? Apakah? Mengapa? Terus? Nah, saya tanya sekarang. Kelas berapa yang kerja kelompok ini? Karena Adina. Tahu namanya? Ini siapa namanya? Oh, Adi. Yang ini pakai jilbab ada tidak? Oh, Anam. Yang sama itu apa? Berapa? Kita pernah pakai mata. Kita kan tahu saya diberikan. Oh, aku kecil masa udah pakai kacamata waktu kecil. Sekarang gambar yang ini, pertanyaannya, yang saya apa tidak ya? Kita buka bukunya sekarang. Buku paket bintang. Kalau tadi kalian membuka gambar, sekarang dilihat buku paketnya di halaman 62. Sudah semua? Sudah semua halaman 62? Nah, 62 di belakang namanya 6 dan 2.
Ayo. Bisa halaman 32. Sudah ketemu? Oke. Oke, kita bahas materi kita ayo berperilaku terpuji. Perilaku terpuji. Bab 3. Nah, belajar ya? Oh ini. Tapi kamu suaranya jadi suaranya. Suara mana sih? Yuk, 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Terpuji, apa sayangi. 1. Yuk. Nah, semangat. Sayangku sesama itu agama. Anda terpuji, Anda pribadi. Konsentrasi. Ada 2. Anda terpuji, Anda tercela. Apa ada tercela? Anda jelek. Ya, ada Anda terpuji, ada Anda tercela. Ya. Anda terpuji ada apa? Baik. Anda tercela, Anda baik juga. Anda jelek. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Yang di atas baku ada skip. Skip 1. Oke, taruh di atas baku. 3 anak berebut skip 1. Skip itu. Nah, belum yang lain. Iya, jangan tiga enak. Dapat semua. 1 baku, 1 skip. Siap? Oke. Kalimatnya adalah pensil, pulpen. Skip, pensil, pulpen. Yang di atasnya ada skip. Bukan pensil. Yang di atasnya adalah skip. Yang kalian ambil adalah skip. Asal pun bilang pensil, jangan diambil skipnya. Oke, Bapak. Skip. Oke, taruh lagi. Oke, siap. Konsentrasi. Pasal pun bilang pensil, jangan ambil pensil kamu. Tetap skip yang diambil. Gak usah. Siap ya? Punten. Punten. Apa itu? Punten diambil. Anak-anak ambil apa? Skip. Siap? Konsentrasi. Tangannya di bawah. Lalu saya tulis tangannya di bawah. Pensil. Ya, pensil kan diambil. Taruh. Sticknya. Nah, sekarang sticknya saya ganti sifat terpuji. Jadi kalau Pak Saiful sifat terpuji, ambil sticknya. Kalau Pak Saiful sifat tercela, jangan diambil. Kalau diambil berarti kalian punya sifat tercela. Ya, yuk. Siap? Konsentrasi. Sifat. Kalau ngambil tercela, mesti nilainya tercela. Hati-hati, jangan katakan itu. Sifat terpuji. Taruh. Konsentrasi. Sifat tercela. Sudah berani. Siap, satu fokus. Fokus. Oke, mulai lagi. Apa setelah kita bernyanyi? Sayang kepada sesama. Oh, sayang kepada sesama. Sama siapa ini? Semua makhluk Allah. Sayang tahu kepada ini ya. Ini menyayangi keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada perempuan. Oh, ada lagi juga ya. Nah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Apa artinya? Agama kasih sayang untuk seluruh alam. Guru, itu. Apalagi teman, apalagi apa lain. Ini contohnya. Ada menyayangi keluarga, ada menyayangi guru, menyayangi teman dan orang lain. Yang kedua, jika ada teman sakit, yuk. Ini ada TK, ada liburan. Apa juga kita? Nanti itu menjenguk, datang ke rumahnya, melihat. Oh, bawa buah-buahan, oh bawa roti, oh bawa susu, oh bawa uang. Kasihkan yang sakit itu. Apa ini? Apa lagi? Yang itu mendoakan kepada yang sakit supaya cepat sembuh. Di sini
untuk ini sudah cukup. Kita mengupas dari sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, dan kalian penyayang akan disayangi oleh Allah. Selanjutnya terima kasih. Nah, sekarang Pak Saiful mau minta tulisan ini. Nanti kalian tulis semuanya ya. Pertanyaannya adalah, ini akan refleksi bagaimana tentang pelajaran yang kalian ikuti dari awal sampai akhir. Kalian tulis di sini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali Pak. Alhamdulillah Pak, dalam pelajaran ini saya senang. Pak, pelajaran ini saya tidak senang. Pak, pelajaran ini kalian yang tulis ya. Bisa sesuai dengan hati nurani kamu, sesuai dengan kamu ikuti. Kalau kamu ikuti lagi pelajaran dari awal sampai terakhir tidak senang, kalian tulis. Kalau kalian senang tuh, tulis bisa ya. Oke. Bagi satu-satu. Semuanya tulis. Ya. Kita baca sekarang refleksi tahun berapa di hari ini pelajaran ini wah sekali. Intinya adalah satu, ini saya baca ya, paling banyak tulisannya. Pelajaran ini sangat bagus, pelajaran ini bikin hebat. Alhamdulillah senang. Tepuk tangan. Saya baca lagi. Pelajaran ini menyenangkan sekali. Wah, bagus. Ini artinya dari pelajaran yang kita pelajari tadi, berarti kita harus mempunyai sikap apa? Baik apa? Terbukti atau tidak? Hati. Anak para pelajar ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Nuri Komari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 Kota Probolinggo. Pada kali ini saya masih tetap ditemani oleh Bapak Saiful Saroni sebagai guru yang diobservasi dan juga ditemani oleh Bapak Nadia Irfan sebagai pengajar praktik guru pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Nadia Irfan. Assalamualaikum Pak Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, saya mulai dengan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Haji Saiful terkait dari pembelajaran atau terkait dari observasi kemarin dengan tujuannya adalah mengevaluasi atas persiapan yang Pak Haji Saiful siapkan, dan juga saya sudah melihat dari observasi Pak Haji Saiful terkait dari observasi kelas Pak Haji. Saya bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan Bapak ketika observasi berlangsung, Pak? Terima kasih Pak Ahmad. Ketika observasi dilaksanakan memang agak tegang, jadi tidak seperti biasa. Tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan Baik Pak, bisa sedikit diceritakan Pak area pengembangan yang Bapak lakukan pada saat observasi di kelas, juga tahapan-tahapan juga tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. ya. Untuk tahapan awal ketika saya mengajar di observasi, yang pertama adalah yang jelas itu dari persiapan adalah musibah. Jadi persiapan pembelajarannya adalah perangkat persiapan, juga ada media. Jadi media itu sudah saya buatkan juga termasuk PowerPoint. Terus untuk area pengembangan saya menggunakan dua area, yaitu pengetahuan dan pengetahuan. Di mana pengetahuan itu saya mengharapkan peserta itu mampu untuk memberi contoh bagaimana berperilaku yang baik tentang empati, sifat jujur, dan perkataan. Untuk yang keterampilan, saya berharap peserta didik itu setelah pembelajaran itu dapat merangkum dari materi buku yang dimiliki oleh siswa untuk menulis kembali, jadi merangkum contoh yang baik bagaimana dalam pembelajaran tentang materi empati, jujur, dan kata yang baik. Mungkin itu Pak.
untuk area dan Jadi pada area pengembangan Bapak Haji Saiful itu menggunakan dua aspek ya Pak, pengetahuan dan keterampilan. Juga pada karakter ya Pak ya, kalau saya nggak salah dari kami. Baiklah Pak, dari area pengembangan ini atau tahapan yang Bapak lakukan, apakah sudah berhasil Pak atau tidak menurut panjenengan? kalau menurut saya pribadi sudah berhasil, tetapi masih ada sesuatu hal ini memang biasa terjadi. Jadi ada kelebihan juga ada kekurangan. Jadi ketika saya mengajar memang kalau menurut saya itu sudah berhasil, tapi ada kekurangan yang harus saya perbaiki atau perbaiki untuk kedepannya. Gitu. Baik Pak, jadi sudah dilakukan dengan baik gitu Pak ya. Namun ada kekurangan. Bisa diceritakan Pak kendala apa yang Bapak kekurangan apa yang menjadi kendala dari pembelajaran Bapak selama pembelajaran langsung? Ya. Ini Pak, ketika adakan pembelajaran, kendala yang saya hadapi itu yang pertama adalah tentang situasi. Jadi saya mengelompokkan sesuatu karena siswanya terlalu banyak, jadi tidak maksimal. Jadi pengelompokan tentang tugas pembelajaran itu sangat tidak maksimal. Yang kedua, tidak efektifnya siswa. Jadi siswa itu ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan. Jadi memang sebaiknya siswa itu tidak semua siswa memperhatikan ketika ada pembelajaran. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan harus menilai sesuai dengan jenis siswanya, baik itu siswanya, terus karakteristiknya, termasuk nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga siswa itu bisa aktif dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Itu mungkin Pak. Oke Pak. Mengapa itu terjadi Pak? Kenapa anak tersebut jadi tidak efektif? Kemudian anak-anak banyak yang juga memperhatikan Pak Haji atau dalam perlombaan yang banyak itu Pak. Kenapa itu terjadi Pak? Ya itu Pak, saya katakan tadi karena pengelompokannya terlalu banyak, jadi tidak maksimal. Dan yang jelas siswa itu berbeda-beda. Makanya saya kan memberi apa itu istilahnya untuk depannya saya akan berusaha menyesuaikan tingkat kemampuan siswa, baik usianya, autentiknya, baik itu. Jadi saya nanti akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu fokus dalam kegiatan pembelajaran, termasuk dalam kelompok. Jadi rencana ke depan pasti menggunakan gaya belajar gitu Pak ya. Jadi gaya belajarnya bisa menggunakan gaya belajar visual, bisa menggunakan auditori, juga kinestetik oke. Nah, baiklah Pak. Kira-kira kapan nih dilakukan perubahan itu Pak? Insya Allah kalau perubahan tetap akan kita lakukan, tapi kalau di bulan ini tidak mungkin jangan terlalu banyak kegiatan Pak. Masih sekarang kan terhitung dari semester kecil, jadi nanti saat semester genapnya insya Allah akan berubah apa yang saya sampaikan tadi. Itu. Wah, jadi penasaran nih Pak. Ya saya ingin ketemu kembali nih dari Siap seperti gimana? Ini Bapak. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya yang Bapak uraikan di pertanyaan kami, dan untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada pengajar praktik kepada Irfan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Bapak. Terima kasih Pak Komar. Sekian percakapan pasca observasi dan kami akhiri, dan terima kasih kepada Bapak Haji Saiful sebagai guru observasi dan pengajar praktik kepada Irfan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan bisa hadir dalam sesi ini, dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.